Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru atau P3K di 2022 maupun 2023. Jadi silahkan disimak videonya karena di sini ada kabar menarik buat rekan-rekan semua atau rekan-rekan honorer untuk menjadi aparatur sipil negara. Jadi jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, yang pertama sebelum admin ke informasi dari Ibu Nunu, kita ke informasi terkait usulan penerimaannya P3K 2023 dari pemerintah Kabupaten Sangihe. Nah, di sini ada usulan rekan-rekan ya, usulan terkait penerimaan 858 orang. Semoga bisa diakomodasi. Nah, ini kebetulan informasinya masih sangat baru, yaitu 29 Mei. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara mengusulkan penerimaan 558 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023 kepada pemerintah pusat. Kami sudah menyampaikan usulan formasi pemerintah pusat untuk perekrutan sebanyak 858 orang tahun 2023. Ini disampaikan langsung oleh Bapak Aris Pila di Tahuna Sangihe. Aris berharap usulan P3K sebanyak 858 orang untuk 2023 ini dapat diakomodasi oleh pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Mempan RB rekan-rekan ya. Karena rekan-rekan juga harus tahu dari usulan pemerintah daerah itu nanti akan dicek and recheck lagi oleh Mempan RB. Setelah semuanya disetujui, nanti dikeluarkan surat keputusan atau SK penetapan formasinya. Kami sangat berharap supaya usulan perekrutan P3K disetujui guna menutupi kekurangan pegawai di Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya bidang kesehatan dan pendidikan. Namun jangan khawatir jika memang yang diusulkan itu betul-betul dibutuhkan tenaganya. Seperti yang kita ketahui, ini di bidang pelayanan dasar, yaitu kesehatan dan pendidikan. Jika memang betul-betul dibutuhkan di daerah tersebut, maka insya Allah Mempan RB juga tidak akan menolak atau mengurangi. Aris menjelaskan bahwa pengusulan P3K itu dilakukan karena sampai saat ini Kabupaten Sangihe masih kekurangan tenaga pegawai. Nah, ini ya, terjadi kekurangan khususnya di bidang kesehatan dan guru. Nah, di sini rinciannya usulan P3K guru sebanyak 384 orang dan kesehatan 457 orang. Dan tenaga teknis ada 17 orang. Jadi di sini ada 3 sebenarnya rekan-rekan ya. Ada teknis 17 orang. Atau 13 formasi sebenarnya ya. Dia menambahkan, pengusulan P3K dilakukan karena masih memiliki peluang untuk diloloskan dibandingkan dengan calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Kalau untuk penerimaan CPNS sampai saat ini belum ada informasi, sehingga kami hanya mengusulkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk mengisi kekosongan pegawai di pemerintah Kabupaten Sangihe. Nah, itu rekan-rekan ya. Aris mengatakan sampai saat ini sudah ada 757 P3K dengan perincian tahap 1 2020, yaitu sebanyak 80 orang, yang mana guru 74, kesehatan 2, dan penyuluh 4. Di tahap kedua yaitu 2021 terdapat 91 P3K yang semuanya adalah tenaga guru. Dia menyebut 2022 yang merupakan penerimaan tahap 3 sebanyak 588 P3K dengan perincian 200 tenaga kesehatan dan 388 tenaga guru. Nah, jadi ini untuk pemerintah Kabupaten Sangihe, rekan-rekan ya, di sini dirincikan pegawai yang sudah direkrut dari ASN P3K, baik guru, kesehatan maupun teknisnya. Oke, selanjutnya teman-teman ya, ada kabar menarik juga di mana honorer mengantongi SKP 3K 2022. Alhamdulillah ya, rekan-rekan ya. Nah, yang menggembirakan di sini TMT-nya itu dihitung mulainya per 1 April. Meskipun seperti itu, tetapi ada rasa penyesalan. Katanya ada rasa penyesalan rekan-rekan ya. Ini informasinya Senin 29 Mei. Mata Ajung Prayitno, Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Ponorogo, berkata-kata karena rasa gembira dan penyesalan bercampur menjadi satu.
Jadi ada rasa gembira dan penyesalan katanya. Ajun Prayitno dan kawan-kawannya sesama tenaga kesehatan hari ini resmi diangkat menjadi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K. Ajun gembira karena akhirnya bisa menjadi ASN setelah beberapa kali mengikuti seleksi P3K Nakes, yaitu pada 2019 yang lalu dan 2021. Namun, di sini diakui bahwa pada saat itu keberuntungan belum berpihak kepada honorer kedua Nakes ini. Jadi dia sudah 2 kali ikut rekan-rekan ya. P3K Nakes 2021 paling menyakitkan karena saat itu belum ada afirmasi. Jadi katanya belum ada afirmasi pada saat itu untuk tenaga kesehatan. Akhirnya yang lulus justru nakes muda. Ini disampaikan oleh Ajung kepada gpnn.com pada hari Senin. Setelah bersuara keras kepada pemerintah, lanjut Ajun, akhirnya keluarlah afirmasi pada seleksi P3K Nakes di tahun 2022 atau formasi 2022. Jadi alhamdulillah rekan-rekan ya, usahanya itu tidak sia-sia ya. Setelah menyampaikan, Ajung mengungkapkan perjuangannya dan kawan-kawannya untuk meraih status ASN P3K lebih banyak dukanya ketimbang daripada sukanya. Jadi ini sama persis sebenarnya dari teman-teman guru rekan-rekan ya, yang tidak henti-hentinya berjuang menemui Pemdanya maupun Kemendikbud, bahkan dari DPR RI. Hari ini pun meski gembira, tetapi saya dan kawan-kawan masih ada ganjalan di hati. Ganjalan itu ketika Ajun resmi menerima SK P3K Nakes dan dilanjutkan tanda tangan perjanjian kerja. Oke, kira-kira apa ya rekan-rekan ya? Ini bikin penasaran juga sebenarnya. SK dan kontrak kerja itu terhitung mulai tanggal atau TMT per 1 April 2023. Kemudian masa kontrak 1 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2028. Berarti ini 5 tahun. Kontraknya 5 tahun dan itu pun terhitung sejak 1 April atau bulan lalu. Dengan TMT per 1 April, Ajun dan kawan-kawannya di Kabupaten Ponorogo akan menerima gaji P3K pada Juni plus rapelan April Mei. Jadi ini mereka akan terima gaji di rapel. Memang sih kami Juni besok gajian dan rapelan, tetapi ya menyesal lihat masa kerja jadi 0 tahun. Oh, ternyata ini mungkin rekan-rekan ya. Ajun yang sudah bekerja sebagai perawat selama 18 tahun kecewa karena pengalamannya itu dihilangkan. Jadi karena memang aturannya seperti itu rekan-rekan ya. Ketika honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara, jadi pengabdiannya selama menjadi honorer itu akan berulang menjadi 0 ya. Karena perhitungan masa kerja dia akan dihitung sejak dia diangkat menjadi ASN. Dia juga heran mengapa pemerintah tidak mengakui masa kerja honorer yang menjadi P3K. Berbeda dengan honor K2 yang menjadi PNS pada 2018. Jadi ada perbedaan katanya. Kok PNS bisa diakui pengalaman kerjanya sedangkan P3K enggak? Enggak adil sekali ya. Nah, ternyata sepertinya di sana terkait kekecewaan dari Pak Ajun ini rekan-rekan ya. Seharusnya kata Ajung, pemerintah memberikan apresiasi atas pengabdian honorer nakes selama belasan tahun. Tapi jika dilihat sebenarnya itu tidak jadi masalah rekan-rekan. Jika diubah ke 0 tahun atau masa kerja honorernya dijadikan 0 ya. Karena perhitungannya mereka itu akan dihitung menjadi ASN berdasarkan masa kerja pada saat mereka menerima SK-nya. Seperti itu rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya kita mendengarkan dari Ibu Nunu terkait pembukaan usulan formasi kembali. Kita cek bersama-sama. Terkait dengan pertanyaan terkait dengan kepastian pendanaan atau gaji dan tunjangan bagi guru yang telah lulus P3K tahun 2000 P3K ini tertuang untuk lulusan 2022 dan usulan 2023 itu sebenarnya tertuang dalam PMK 212. Di dalam PMK tersebut di halaman terakhir setelah lampiran rincian data per daerah dan besaran uang yang terdapat dalam DAU spesifik tersebut tertulis bahwa untuk lulusan 2021 yang baru saja diumumkan itu memiliki TMT daerah pada 7 bulan tahun 2022. Untuk yang lulusan tahun 2022 itu dihitung sebanyak 9 bulan gaji dan tunjangan melekat 9 bulan gaji untuk yang 2022. Kemudian untuk yang 2023 yang seharusnya akan dilaksanakan di bulan depan ini, mereka diperhitungkan 3 bulan gaji.
itu TMT-nya. Sedangkan untuk yang 2021 yang lalu itu memiliki TMT rata-rata karena untuk 2021 tidak tertulis secara spesifik di dalam peraturan Menteri Keuangan, maka pada kami mengambil angka rata-rata TMT-nya adalah 7 bulan pada tahun 2022. Kemudian masa kontrak perjanjian itu adalah di daerah masing-masing. Jadi dimulai dari 1 tahun, 2 atau 5 tahun. Kami sampai saat ini belum mendapatkan data apakah berapa tahun kontrak masing-masing yang lulus tahun 2021 tersebut. Sebenarnya kami sudah titip pesan kepada Bu Agustina ya terkait dengan kemungkinan untuk merevisi PP 49 tahun 2018 agar guru P3K tidak lagi perlu perpanjangan kontrak supaya kita bisa menyelesaikan setiap episode yang kita selesaikan setiap tahun itu tidak perlu lagi kita melihat apakah di tahun depan diperpanjang atau tidak. Kemudian terkait dengan evaluasi yang apakah sudah dilakukan evaluasi terkait dengan seleksi ASN P3K dari tahun ke tahun. Pada prinsipnya kami bersama Pan RB dan Panselnas melakukan evaluasi sehingga ada perubahan mekanisme setiap tahun. Perubahan mekanisme ini sebenarnya bagian dari evaluasi yang sudah dikerjakan. Tadi Pak Deputi sudah menyampaikan bahwa kemudian ada observasi dan lain sebagainya, perubahan yang tertuang dalam Permen Pan RB maupun Juknis Permendikbud itu adalah dasar dari evaluasi yang kita lakukan. Kemudian terkait dengan pertanyaan apakah ada bagaimana terobosan tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Begitu Kang Ferdi, nanti data ada sudah saya sampaikan. Jika untuk membreakdown sampai ke tiap jenjang dan daerah, kami perlu waktu 1 minggu untuk mengirimkan kepada Bapak. Kemudian untuk Pak Hairul Amri dan Pak Nur Promosidi, terima kasih untuk masukannya. Jadi karena memang saat ini dengan kerjasama yang baik dengan KL lain, itu sudah banyak formasinya, 278.000. Namun memang kami masih perlu 1 ronde lagi dan permohonan kami sudah diterima oleh Pak Deputi untuk dibuka lagi agar bisa mengakomodir lebih banyak lagi P1 sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Sedangkan ini sekaligus terkait dengan jawaban kepada Kang Dede untuk yang kemarin dibatalkan itu sebenarnya bagian dari P1 yang secara keseluruhan memang harus kita tuntaskan. Oleh karena itu, karena masih ada kira-kira 26.000 lagi yang belum terakomodir dari usulan 2023 ini, kami memohon kesediaan untuk dibuka kembali untuk usulan formasi berikutnya. Kemudian untuk Pak Andi, tadi ada pertanyaan mengapa mereka mengundurkan diri. Jadi kami memang tidak mendapatkan data alasan mereka mengundurkan diri.